wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana umur yang Allah masih berikan kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita di waktu ini dihujani dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan lisan kita dan hati kita untuk senantiasa belajar dan memahami Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di materi awal kita sudah bahas terkait bacaan lin atau madlin, yang mana kita sudah contohkan dan kita sudah praktekkan. Dan alhamdulillah kita pun sudah masuk di materi kedua, yaitu di Al-Basri 3 materi bab 2, yaitu bacaan gunnah. Yang mana di sana kita akan ketemu dengan bacaan gunnah nun dan gunnah mim. Nanti bagaimana apa itu gunnah nanti akan kita jelaskan di hari ini insyaallah. Baik. Pertama, apa itu gunnah? Gunnah itu artinya dengung hidung. Dengung hidung. Apa maksudnya dengung hidung? Jadi keluar daripada bunyi gunnah itu lewat jalur hidung, sehingga ketika kita contohkan, contoh di sini nih ada gunnah daripada nun, inna, seperti itu ya. Inna itu ketika kita tutup hidung kita, itu akan sulit keluar. Dan tidak akan keluar bunyi gunnahnya itu karena jalur keluar gunnah itu lewat jalur hidung. Dan tandanya bagaimana? Tandanya itu ketika ada nun atau mim bertasydid. Nah, seperti contoh tuh. Ada nun bertasydid. Inna, imma. Kemudian seberapa panjang harokat ininya, panjang harokat dengungnya? Panjangnya sekitar 2 sampai 3 harokat. Tapi rata-rata dengungnya ini 3 harokat. Inna, kunna, hunna. Kemudian mim. Imma, lamma, summa. Seperti itu ya. Gunnah. Nah, anak-anak bisa praktekkan di rumah ataupun di mana. Ketika anak-anak melihat video ini, anak-anak bisa mempraktekkan bacaan gunnahnya. Inna, kunna, hunna.
lamma, thumma. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan masuk pada contoh-contoh daripada bacaan gunnah. Nah, sebelum kita belajar contoh-contoh gunnah ini, mari kita sama-sama baca ta'ud dan basmalah bersama-sama agar belajar kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita pun dikasih kemudahan dalam memahami bacaan-bacaan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nun bertasydid. Lihat di halaman 8 di Al-Bashri jilid 2. Inna, coba diikuti. Manna, tunna, sambil diikutin ya. Kunna, hunna, anna, inni, innama, innahum, annahu, annaka, jannatun, innaha, minni, amanna, lakinna, fasawwahunna, inna huda, wa'fu anna. Nah, seperti itu. Itu ada di halaman 8 Al-Bashri 3. Baik. Lihat di Al-Bashri 3 halaman 9 dan halaman 10. Mari. Inna hadha, inna dhalika, wa inna lana, inna alayna, inna rabbaka, inna ilayna, inna batsha, inna rabbahu, inna nahnu fi jannatin, inna huwa, innahu kana, inna hadhihi, inna khalaqna, wa inna lamma, wa inna minna, wa dhanna annahu, inna fatahna, innahu fakra, innahu fakkara, ulangi. Innahu fakara, di sana ada tasydid. Innahu fakkara wa kunna nahudu, innal fujjara, fa innahu minni, innaha bakaratun, fa inna lakum, inni nadartu, inna fi dhalika. Ingat, lihatin baik-baik. Di sini memang tulisannya agak kecil, jadi harus lebih dekat. Kalau yang matanya kurang jelas, bisa dibuka Al-Bashrinya agar tidak keliru dalam bacaannya.
inna fi dzalika innama ya'murukum wa innaha lakabiratun yadhunnuna annahum fataqabbal minni فإنهم ظالمون كما تبرؤوا منا إن بينها وبينه إنه يقول إنهم كانوا يكفرون. Nah, seperti itu ada di halaman 9 dan halaman 8. Baik, perhatikan lagi di halaman 11. Di sana kita akan ketemu dengan Al-Basri 3 halaman 11, yang mana kita akan ketemu dengan contoh-contoh bacaan mim. Contoh bacaan mim gunnah. Imma, ya, jadi bacaan gunnah mim, ya, ada di mana ada mim bertasydid, ya. Baik. Lihat. Mimma, amma, ya'ummu, amman, amma, ya'ummu, amman, thumma, thamma, tamma, mimma, lamma, amma, ummi, amma, jamma, dhimma, sammi, qamma, fammun, fa'amma, wa amma. Nah, seperti itu. Itu ada di Al-Basri 3 halaman 11. Baik, kita bisa lihat kembali di halaman 12 dan halaman 13. Thumma ma, thumma fi, thumma kalla, thumma la, hammalata, dammarna, fa'amma man, thumma kana, wa amma idza, thumma qala, imma sha, lamma qala, thumma dana, thumma ama, thumma amin, wa amma man, amman hadha, walamma raja'a muta'ammidan falamma zaghu, wa amma man, thumma aqrartum mimma kasabu, wa minhum ummiyuna, thumma latus'alunna, falamma tabayyana lahum mimma qala minhu, thumma layutbi'una, wa liutimma ni'mati mimma razaqnakum, wa amma man utiya Rabbana wa la tuhammilna, thumma ilayya marji'ukum, thumma nabtahil fanaj'al bighafilin amma ta'maluna. Nah, seperti itu bacaan gunnah di
contoh-contoh mim gunnah. Di sini sedikit Bapak tambahkan, di mana bacaan atau huruf-huruf yang bertasydid itu dibaca ditekan. Semua huruf-huruf bertasydid kecuali mim dan nun itu digunnahkan. Selain daripada mim dan nun itu ditekan, kemudian sedikit ditekan, kemudian dilepas. Seperti bacaan tadi nih. Ada contoh, falamma tabayyana lahum. Nah, sini mimnya awalnya falamma, itu kan gunnah. Falamma, kemudian tabayyana lahum. Nah, itu ada ya bertasydid. Nah, maka ditekan, kemudian dilepaskan. Tabayyana lahum. Nah, seperti itu. Tapi kalau mim digunakan. Falamma tabayyana lahum. Nah, seperti itu. Fahimtum? Semoga faham ya. Mari kita praktekkan di contoh bacaan dengan langsung ke Al-Quran, yaitu kita praktekkan langsung di juz amma, yaitu surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah ya. Itu anak-anak bisa ikutin, kemudian ulangi di bacaan-bacaan tersebut. Jadi perhatikan ketika baca. Nah, di sini kita ketemu sama bacaan gunnah, contoh-contoh gunnah di akhir-akhir ayat tuh. Seperti birabbin nas, malikin nas, itu semua gunnah. Tapi di sini contoh gunnahnya gunnah nun. Jadi nun gunnah. Alhamdulillah. Baik. Dengarkan senandung daripada lagu bacaan bertasydid, mana kita akan lakukan sama-sama, bisa kita praktekkan di rumah ya. Kita dengarkan sama-sama. Baik. Tahukah teman bagaimana bacanya huruf hijaiyah yang bertasydid? Cara bacanya sedikit ditekan, kemudian dilepas sesuai dengan bunyi hurufnya. Kecuali huruf mim dan nun, maka didengungkan 2 harokat. Babba bibi bubu, roti batu bata, fafa fifi futsu, buku dari kakak. Babba bibi bubu, roti batu bata, fafa fifi futsu, buku dari kakak. Mudah, tentu mudah jika kita mau belajar tentangnya. Tahu
Tahukah teman bagaimana bacanya huruf hijaiyah yang bertasydid? Cara bacanya sedikit ditekan, kemudian dilepas sesuai dengan bunyi hurufnya. Kecuali huruf mim dan nun, maka didengungkan 2 harokat. Baba bibi bubu, roti batu bata, fafa fifi susu, buku dari kakak. Baba bibi bubu, roti batu bata, fafa fifi susu, buku dari kakak. Mudah, tentu mudah jika kita mau belajar tentangnya. Alhamdulillah, kita sudah menandungkan lagu yang mana mudah-mudahan lagu tersebut bermanfaat buat kita, di mana tadi disebutkan bahwasanya huruf-huruf yang bertasydid itu ditekan, kecuali mim dan nun itu digunakan sebanyak 2 harokat ataupun bisa 3 harokat. Kemudian huruf-huruf yang lain seperti babba, bibi, bubbu itu kan semua ditekan. Nanti kita ketemu juga nanti di bacaan-bacaan seperti Al-Qamariyah, As-Syamsiyah, nanti kan ada yang bertasydid ya, seperti At-Tajiru, nah itu kan bertasydid, itu ditekan ya. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang nun bertasydid dan mim bertasydid ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang nun gunnah, mim gunnah ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Dan apabila ada kata-kata yang salah ataupun dalam pengucapan harokat dan yang lainnya ketika ada khilafnya, salahnya itu semata-mata dari kebodohan Bapak. Dan apabila ada yang baiknya dan benarnya, itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun yang kita pelajari di hari ini, mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini dimudahkan dalam memahami ilmu Allah dan dimudahkan lisan kita, hati kita untuk memahami Al-Quran, dan lisan kita dimudahkan dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan diri kita ini tidak berat dalam membaca Al-Quran, sehingga kita ini senantiasa rindu kepada Al-Quran, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang cinta akan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang soleh, yang hafidh dan hafidhah, dan mudah-mudahan doakan Bapak juga, mudah-mudahan Bapak menjadi orang yang istiqamah dalam beribadah dan dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kurang lebihnya Bapak banyak terima kasih buat anak-anak dan ayah bunda yang sudah mendengarkan materi ini. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran yang baik, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.